warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas kronologis kasus hukum besar antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce terkait dengan kontrak layanan mesin Trent 700 atau Total TTM Agreement. Pada tanggal 13 September 2018, Garuda menggugat Rolls-Royce senilai 640,94 miliar atas dugaan kecurangan dalam kontrak sejak 2008. Kontrak ini telah beberapa kali diubah, namun perpanjangan tahun 2017 belum disepakati. Kasus ini berkaitan dengan skandal korupsi yang melibatkan mantan Dirut Garuda Indonesia Emir Syahsatar, yang menerima suap lebih dari 20 miliar dari Rolls-Royce melalui perantara Sutikno Sudarjo. Rolls-Royce sebelumnya juga didenda senilai 671 juta pound sterling karena praktik suap di berbagai negara. Meski akhirnya kedua belah pihak berdamai, isi kesepakatannya belum diumumkan secara publik. Nah, siapa aja sih pihak yang terlibat? Yang pertama, tentu PT Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional milik Indonesia. Yang kedua yaitu Rolls-Royce PLC, perusahaan multinasional asal Inggris yang memproduksi mesin pesawat. Lalu ada Emir Syahsatar, mantan Direktur Utama Garuda sebagai individu yang terjerat kasus pidana korupsi karena menerima suap dari pihak terkait Rolls-Royce. Selanjutnya, permasalahan hukum terkait kasus ini. Dalam kasus ini, permasalahan hukum terbagi menjadi dua, yaitu pidana dan perdata internasional. Yang pertama, pidana. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Emir Syahsatar selaku mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Dia didakwa menerima suap sejumlah 2 juta US dollar, serta gratifikasi lainnya dari perusahaan terkait termasuk Rolls-Royce dalam proses pengadaan mesin pesawat. Ia melanggar undang-undang tindak pidana korupsi serta prinsip-prinsip good corporate governance pada 2020 lalu. Dia divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nah, dari sisi perdata internasional, PT Garuda Indonesia menggugat Rolls-Royce ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kerusakan mesin pesawat yang dibeli pada tahun 2014. Mereka menuntut ganti rugi 100 juta US dollar. Dengan alasan bahwa mesin buatan Rolls-Royce telah merugikan perusahaan. Namun karena prosesnya yang kompleks dan melibatkan pihak luar negeri, Garuda dan Rolls-Royce akhirnya memilih jalur mediasi internasional yang difasilitasi oleh BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga ADR di Indonesia. Bagaimana hasil akhirnya? Pada Februari 2021, Garuda Indonesia dan Rolls-Royce berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi. Dan isi kesepakatannya tidak sepenuhnya dibuka ke publik, tapi intinya itu adalah keduanya setuju untuk menyelesaikannya secara damai tanpa melanjutkannya ke pengadilan. Dan ini dianggap win-win solution karena menghindari proses hukum yang panjang, dan untuk menjaga reputasi kedua belah pihak. Mediasi dilakukan setelah gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor perkara yang sempat tercatat dalam gugatan perdatanya adalah nomor perkara 451/PDT dan G/2019/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun perkara ini dinyatakan dicabut karena para pihak memilih menyelesaikannya di luar pengadilan. Selanjutnya, teori yang relevan pada kasus ini mencakup Alternative Dispute Resolution atau ADR dan juga Corporate Governance. Nah, mediasi sebagai bagian dari ADR ini dipilih karena proses litigasi pada perdata internasional itu mencakup waktu yang cukup lama dan juga biaya yang cukup mahal. Nah, selain itu, teori etika bisnis juga bisa dikenakan ataupun relevan pada kasus ini. Kenapa? Karena praktik suap yang dilakukan oleh Emir Syah itu sudah mencederai nilai-nilai kejujuran, nilai transparansi, dan etika sosial bagi sebuah perusahaan. Dalam konteks hukum perdata internasional, kasus ini menunjukkan bagaimana hubungan kontraktual lintas negara antara Indonesia dan Inggris bisa diselesaikan secara damai lewat mediasi. Secara teoritis, ini memperhatikan bagaimana hukum bisnis internasional tidak selalu harus diselesaikan lewat litigasi. Lalu, prinsip Good Corporate Governance atau GCG sangat penting di sini. Korupsi dalam BUMN seperti Garuda menunjukkan lemahnya kontrol internal dan pengawasan, dan ini jadi pelajaran penting bagi perusahaan lainnya, khususnya dalam menjaga akuntabilitas di ranah global.